Pemirsa, kita beralih ke informasi. Hari ini diskusi terkait darurat sampah nasional dan percepatan program Waste to Energy oleh sejumlah kementerian terkait sudah dimulai. Sejumlah poin menarik dibahas dalam diskusi panel kali ini. Untuk informasi selengkapnya saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah langsung dari venue acara di Pelataran Senayan. Ardan, apa saja poin-poin yang dibahas dalam agenda Waste to Energy pada hari ini? Ya Gema, hari ini agenda pembahasan terkait dengan darurat sampah nasional dan juga bagaimana pengelolaannya untuk bisa mengkonversi sampah menjadi energi baru terbarukan ataupun energi listrik dengan judul Waste to Energy Talks 2026 tadi sudah dimulai sejak pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi acara diawali secara langsung oleh pernyataan dari keynote speech yakni Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Tadi kalau kami bisa mengutip beberapa pernyataan yang disampaikan ataupun poin-poin dari Menko Zulkifli Hasan, diantaranya yang pertama adalah Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah karena memang saat ini statusnya beberapa kota besar sudah mulai masuk dalam status darurat kepada pengelolaan sampah. Kemudian untuk bisa melanjutkan instruksi Presiden tersebut, akhirnya Presiden memberikan instruksi untuk bisa membentuk Satgas dalam percepatan program Waste to Energy dan Zulkifli Hasan juga ditunjuk sebagai koordinator utamanya. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh Satgas percepatan program Waste to Energy adalah dengan melakukan efisiensi terhadap sejumlah regulasi. Tadi Zulhas mengatakan dari sejumlah regulasi yang totalnya bisa mencapai ratusan regulasi, pihaknya sudah mengefisiensikan untuk bisa menjadi 3 regulasi saja. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Zulhas bahwa dalam jangka waktu 2 tahun yang sangat singkat ini ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ditargetkan ada sebanyak 24 PSEL ataupun juga pengelolaan sampah menjadi energi listrik bisa diinstalasi di sejumlah kota-kota besar, diantaranya seperti di Jakarta, Medan, Bekasi, Bogor, kemudian Yogyakarta hingga sampai ke Bali. Dan update terbarunya bahwa memang pemerintah sudah meresmikan sebanyak 8 PSEL di kawasan Bali, kemudian dalam jangka waktu dekat juga akan ada sebanyak 8 PSEL lagi. Yang pasti dalam waktu 2 tahun ini ditargetkan sebanyak 24 PSEL bisa diinstalasi agar bisa nantinya PSEL itu ditargetkan bisa mengelola sampah sebanyak 1.000 ton setiap harinya untuk bisa dikonversi menjadi 15 megawatt listrik. Inilah yang nantinya akan menjadi fokus para pemerintah agar bisa menyelesaikan permasalahan sampah, utamanya agar bisa mengelola sampah-sampah yang ada di tempat pembuangan akhir yang beberapa waktu ini juga menjadi perhatian khusus. Dan kebijakan pemerintah terkait dengan instalasi PSEL ataupun juga pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini dipayungi secara langsung dalam hukum, yakni Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2025 di mana PLN akan bertugas untuk menjadi off-taker-nya ataupun juga pembeli tunggal dari listrik-listrik yang disediakan ataupun juga yang dihasilkan oleh sejumlah PSEL. Dan untuk lebih detailnya saat ini kita akan coba dengarkan langsung pernyataan dari Menko Bidang Pangan yakni Zulkifli Hasan berikut ini. Kita ini sudah termasuk kategori darurat sampah. Baru-baru ini saudara saksikan Jatiwaringin terbakar lama dan menimbulkan korban. Sebelumnya juga di Bantar Gebang ya. Juga daerah-daerah lain walaupun mungkin tidak masuk berita di Jakarta. Oleh karena itu kita di perkotaan terutama sudah menjadi darurat. Nah, ini Presiden sangat konsen, oleh karena itu dibentuklah tim Satgas yang diminta kami ketuanya harus bisa menyelesaikan darurat ini sesingkat-singkatnya. Kita dikasih waktu sampai 2 tahun 2028. Maka kita yang pertama kita deregulasi dulu. Aturan yang menghambat kita rapikan, itu tugas kami. Ya, kemudian kami terus di mana ada hambatan perizinan dan sebagainya kami rapat selesaikan. Sekarang alhamdulillah sudah 24 kota-kota gabungan ya yang sudah akan dibangun, sudah grand launching, dan nanti Oktober akan ada 1 diresmikan di Sumatera Selatan, lainnya 2027 dan 2028. Dan ini kan bukan hanya pekerjaan pemerintah, sampah ini urusan kita semuanya ya, media gitu, atau pemerintah daerah, masyarakat, ini kan budaya kita. Oleh karena itu sekali lagi saya terima kasih Metro TV ikut
Ya, bahkan duluan ini mengkampanyekan pentingnya ASRI. Ya, ASRI itu negara kita ini aman. Iya Gema, meskipun memang sejumlah mega proyek besar yang sedang difokuskan pemerintah dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini, namun tadi Zulhas sendiri mengatakan bahwa program ini baru bisa menyelesaikan sekitar 22,5% permasalahan sampah secara nasional. Sementara 77,5%-nya masih harus difokuskan lagi dalam beberapa tahun ke depan, yang mana fokus utamanya juga adalah bagaimana menyelesaikan sampah dari lingkungan paling dekat, yakni dari sektor rumah tangga, agar nantinya penyelesaian sampah di tempat pembuangan akhir bisa juga diselesaikan dengan baik. Untuk sementara demikian, Gema, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi Anda. Adnan Nugrah langsung dari kawasan Pelataran Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.